Pak, saya orang sini gitu. Saya tahu gudang ini tuh serem Pak, angker. Di belakang itu tuh alang-alang tinggi tuh ada sumur Pak. Nah, kata orang-orang sini pun itu serem gitu. Dan itu pun dari luar kan kelihatan loh Pak, atap-atapnya udah pada jatuh gitu. Nah, Kali ini gue akan menceritakan tentang gudang kosong yang angker ya di daerah Sunter. Ceritanya waktu itu tahun 2022. Perusahaan gue menyewa lagi gudang kosong di daerah Sunter. Nah, memang gak jauh dari danau tuh. Ya sekitaran 200 meter lah dari danau. Gudang itu tuh kosong. Memang paling ujung belakang. Pas masuk kita tuh banyak gudang-gudang tapi paling belakang. Itu. Nah, di belakang gudang itu tuh ada alang-alang tuh tinggi-tinggi. Nah, di tengah-tengah alang-alang itu tuh ada sumur. Nah, ceritanya begini. Waktu itu gua koordinasi sama orang provider untuk mau pasang internet lah buat di gudang itu gitu. Nah, setelah gua udah teleponan, janjian lah gua. Waktu itu pada hari Kamis. Gue ingat banget janjian tuh sama teknisi provider untuk pemasangan lah naruh modem di situ. Pas janjian waktu itu keadaan siang jam 2. Nah, cuma pas gue nyampe datang dia tuh udah di gerbang. Dia bilang sama gue teknisi itu sudah saya pasang Pak di dalam. Nah, gue kan aneh gitu kan. Kok nih orang tiba-tiba bilang udah kepasang sedangkan memang gerbang itu tuh keras bisa cuman buat masuk satu motor gitu. Bisa masuk dia tuh ke dalam. Tapi memang nggak bisa lagi lebih cuman satu motor dan kebetulan waktu itu gue bawa mobil. Gue parkir memang agak sebelum gerbang tuh gue udah parkir. Turunlah gue dari mobil, ketemulah tuh dia sama tuh teknisi. Gue nanya dong, Pak, gimana Pak? Bisa dilakukan kapan? Kata dia udah selesai. Nah, gue aneh dong. Nah, pasang di mana Pak? Nah, dia pasang di pos security. Pas masuk itu langsung ada pos security. Nah, dia pasang di situ. Ya gue marah dong waktu itu. Loh, Pak, saya pasang di dalam gudang Pak, di area office lantai 2. Loh, pas itu dia bingung tuh, diem gitu. Pak, saya udah pasang, udah narik di situ. Tapi kan itu nggak dipotong ya, kabel itu nggak dipotong, cuma digulung karena memang masih panjang, nyampe lah sampai ke dalam gudang gitu kan. Tapi tetap mereka kakak nggak mau tuh dua orang. Akhirnya gue bilang sama dia, Pak, tolongin saya Pak, ini nggak bisa, masa taruh di pos security, kan operasionalnya di dalam gudang, bilang gitu. Akhirnya dia bilang ke gue, Pak, saya orang sini, saya tahu Pak gudang ini, kata dia begitu. Nah, gue nggak connect tuh waktu itu pas dia bilang begitu karena gue pikir pekerjaan ini berantakan gitu kan. Akhirnya dia ngajak gue keluar di sebelah gudang tuh memang kayak ada tempat warung lah bisa minum es teh gitu. Ya udah gue sama teknisi itu tuh ke warung situ. Cerita-cerita dulu tuh gitu. Cerita-cerita dia bilang, Pak, saya orang sini gitu. Saya tahu gudang ini tuh serem Pak, angker. Di belakang itu tuh alang-alang tinggi tuh ada sumur Pak. Nah, kata orang-orang sini pun itu serem gitu. Dan itu pun dari luar kan kelihatan loh Pak, atap-atapnya udah pada jatuh gitu. Nah, memang tuh gudang itu atap-atap di luar kayak kanopi itu udah pada rubuh gitu dari triplek atau dari apa atap-atapnya lah besi-besinya itu memang terlihat serem banget. Memang belum ada perbaikan karena di situ niat gue memang gue pengen masukin provider dulu. Yang penting ada di tempat itu provider. Nah, akhirnya tuh tim teknisi ngomong ke gue, Pak, saya kalau bisa ditemenin sampai ke dalam gitu. Kalau boleh kita panggil dulu deh Pak duduk di sini. kata dia gitulah. Kok cuman pasang doang ke dalam sampai sejauh itu? Gue nggak notice sampai situ gitu. Akhirnya, oh terus mau gimana Pak? Gue bilang gitu. Coba kita aja dulu Pak bertiga deh naik ke atas gitu kan. Ya udah. Akhirnya gue naik dulu tuh, survei dulu ke atas ke lantai 2 tuh, bahwa memang lihat bahwa memang untuk taruh modem di situ. Nah pas itu teknisi ikut ke gua naik ke lantai 2 itu tangganya itu cuma dari kayu ya, dari kayu itu belum dimodif sama sekali, masih dari kayu. Di atas itu cuma kayak mezanin yang bisa ngelihat ke bawah
untuk dia operasional gudang, ya kan, dari atas. Cuma tangganya tuh kayu. Pas nangga kayu ke atas, naik sama dia, Pak saya mau taruh di sini Pak modemnya. Gua kasih unjuk gitu. Oh ya udah Pak gitu. Nah tuh keadaan tuh udah 3:30 waktu itu. Dia bilang ke gue, Pak bisa lanjut besok nggak katanya, karena kalau udah masuk gelap nih kita agak takut nih, kata dia gitu. pas dia ngomong gitu ya gue bilang, Pak kalau bisa cepet lah Pak, karena kan ini cuma mindahin doang buat masuk ke dalam ruangan di lantai 2 ini. Itu kan secara dikoneksian kan udah bisa. Cuman pindah barang ini aja dari pos depan sampai ke lantai 2 ini. Itu ya udah mereka menyanggupi tuh. Itu kan pas mereka sambil kerja gua iseng ke belakang. Membuka gerbang dari dalam tuh ke belakang. Nah, memang tuh luas. Area itu tuh luas. Di belakang tuh buat parkiran lah niatnya. Tuh ada alang-alang tinggi, tapi gua nggak kelihatan bahwa memang di situ tuh ada sumur karena ketutup alang-alang kan. Nah, akhirnya gue keluar dari situ kayak ada yang bisikin aja gitu pas keluar dari situ. Pas mau nggak memang mau ke arah alang-alang itu kayak ada yang bisikin sini 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 dulu katanya gitu. Nah, cuma gue astagfirullahaladzim gitu. Akhirnya gue balik lagi tuh masuk ke dalam gudang. Dan gue lihat juga pun teknisi itu udah mau selesai gitu. Keadaan tuh udah masuk jam 5 lah, udah mau jam 5:10 waktu itu keadaan tuh. Ya udah, kata teknisi, Pak ini udah kepasang semua Pak, udah bisa selesai kata dia gitu. Ya udah gue tanda tangan, kita keluar bareng gitu. Nah nggak lama itu datang tuh penjaga gudangnya. Memang bukan yang punya ya, tapi yang jagain gudang. Teknisi udah pergi, gue ngobrol dulu sebentar sama dia. Nanya-nanya lah gue di situ kan. Awalnya memang ngebahas masalah gudang itu kapan mau ditempati, terus kapan mau dibersihin gitu kan. Terus dia juga nanya ke gua kapan tim untuk perapihan inilah gate, perapihan kanopi, terus pengecatan dinding atau memang perapihan bahan belakang gitu. Nah awalnya tuh bahas-bahas masalah kerjaan gitu. Cuma sini-sininya gua tanyalah hal-hal yang memang yang gaib gitu. Pak, tadi kata tim teknisi itu katanya dia orang sini, di belakang gudang itu ada sumur Pak. Nah, dia sempat diem tuh, dia bilang iya ada sumur, memang kita tutup cuman pakai triplek, di tengah-tengah tuh ada alang-alang, memang ketutup alang-alang nggak lihat gitu. Nah memang kata teknisi tadi memang angker Pak. Nah, dia sempat nggak mau jawab itu, dia diem aja gitu. Terus dia ngalihin bahwa memang nanti rumput-rumput itu di ini aja Pak, bisa dirapihin gitu. Nah sumur itu nanti kita masih tutup triplek kok, nanti nggak akan kelihatan. Ya gue beralasan ya karena di tempat itu Pak akan buat parkir sih Pak, makanya banyak-banyak mobil kita yang akan parkir gitu. Nah kira-kira sumur itu bisa diuruk nggak Pak? Gue sempet iseng aja ngomong begitu ke dia, tapi dia bilang tetap langsung. Dia bilang langsung, wah nggak boleh Pak, kalau sumur itu kalau bisa ya ditutup aja. Dia gitu kan. Wah makin aneh kan, gue makin curiga tuh. Gue tanya lagi sama dia, Pak memang sebenarnya ada apa sih Pak di sumur itu gitu, ada penunggunya emang ya? Ya dia bercerita bahwa memang sebelum gudang itu dibangun pun sumur itu katanya sudah ada. Katanya entah memang dulu memang gak ada air dibuat sumur gudang itu, atau memang sebelumnya yang penjaga itu pun belum tahu pasti. Tapi memang menurut yang sewa-sewa sebelumnya bahwa memang sumur itu tuh angker gitu. Itu banyak sekali penunggunya, dan juga di gudang itu tuh banyak sekali penunggunya. Memang kalau kata tim di kantor gue bilangnya baru kosong 2 tahun. Tapi kalau gue lihat dari keadaannya itu bisa hampir 15 tahun kosong gitu kan. Dan penjaganya itu pun bilang ya sekitaran 10 tahun lah kosong gitu kan. Tapi gue yakin nggak sampai segitu. Nggak sampai segitu, bahkan bisa lebih itu kosongnya gitu. Karena memang alang-alang dan itu tuh pada hancur semua. Nggak mungkin itu berapa tahun doang gitu kan. Ya akhirnya besokannya tuh mulai tuh tim-tim gua tuh untuk kerja tuh pemasangan infranya tuh. Nah di situ tuh banyak gangguan sekali kata dia gitu. Sampai tim gua ada tuh yang lagi tidur di atas itu tiba-tiba ditibanin pakai meja. Lagi tidur tibanin pakai meja katanya gitu. Akhirnya dia nggak berani tidur di situ, dan itu pekerjaan gua tuh mandek. Pekerjaan gua mandek tuh. Gara-gara dia katanya lagi tidur meja yang kayak meja apa tuh yang besi gitu, meja besi tapi kakinya besi, itunya atasnya kayu, tuh dijatuhin hampir ketiban dia. Nggak sampai ketiban sih, pasti udah gebrak gitu. Tadi lagi tidur dia kaget.
Akhirnya tuh nggak ada yang berani tidur di situ, akhirnya pada ngontrak. Nah itu sih banyak sekali sih kejadiannya gitu kan. Dan gue tuh datang pas memang terakhir-terakhir untuk setup. Pas gue datang ke sana itu keadaan malam tuh, waktu gue setup datang ke gudang itu tuh malam. Nah gerbang itu tuh memang belum bisa kebuka karena memang udah karat kali bawahnya ya. Mobil gue masih parkir di luar. Itu keadaan gue datang ke situ jam 9 malam. Gue datang ke situ jam 9 malam untuk ngecek pekerjaan semua. Memang alang-alang yang di belakang tuh udah dipangkas-pangkasin gitu kan. Nah gue bilang, gue briefing tuh tim yang gue punya gue untuk pemasangan, bahwa memang di belakang pas pasang CCTV tuh yang mengarah ke sana tuh lebih cepat dikerjakan, jadi biar nggak sampai kemalaman banget untuk mengerjakan di area belakang, biar bisa kerja di area dalam gitu ya. Mereka pun dengerin gitu, walaupun itu banyak gangguan mereka bilang, tapi nggak cerita ke gua. Jadi cuman ada beberapa sih hal-hal aneh yang mereka ceritakan, tapi nggak sampai ke fisik gitu. Ya akhirnya gua ngecek tuh semua sistem udah berjalan lancar, ya tetap aja ada aja gangguannya gitu kan. Ya kadang kata temen gua sih di itu apa namanya, di sumur itu tuh ada buto ijonya, ya nggak tahu punya orang atau punya siapa tuh masih belum tahu ya sampai sekarang. Nah tapi memang gudang gue tuh udah pindah dari situ, makanya gue bisa cerita seperti ini. Memang gudang itu tuh udah pindah dari yang lama, sekarang udah tempat yang baru gitu sih ceritanya, pengalaman gue di gudang kosong yang ada sumur tua.